Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Kalau kakak jawab selamat pagi, adik-adik jawab pagi, semangat, ye. Kakak ulang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Pagi. Semangat, ye. Nah, kayaknya pasti udah pada semangat semua ya adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyi dulu yuk. Masih ingat gak lagu Yesus kekasih jiwaku? Kalau masih ingat, yuk kita nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik masih pada semangat lagi kan? Yuk, sebelum ini masih ada satu lagu lagi. Adik-adik masih ingat kan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia? Yuk kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat. Ku rasa bahagia.
Jadi sekarang kita memasuki ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, Kidung Jemaat kita, persembahan kita, dan yang paling terutama adalah hati kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 355 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam titah yang ke-7 dan maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Amin. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Kecil
kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Maret tertulis dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 24. Marilah kita dengarkan teman kita mengucapkannya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Inang ada pertanyaan. Sebutkan 3 hal yang mau dinyatakan dari cerita mengenai Simon Petrus hari ini. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Menginginkan daku
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan kita lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan ayat 62. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 62. Adik-adik semua silakan buka Alkitabmu. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saya yakin, Amang yakin kalian masih ingat lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya, tahu lagu itu ya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ayat 2-nya nanti, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita mulai dari ayat 1-nya dulu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat 2, walau sendiri, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bagus, terima kasih adik-adik yang sudah ikut bernyanyi dengan Amang. Lihatlah, dari nyanyian ini Amang mau bertanya, siapa dari antara adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang sudah memutuskan untuk mengikut Kristus? Ayo angkat tangannya dulu.
Ya, Amang nggak bisa lihat. Jadi yang penting sekarang sebutkanlah dulu namamu. Kalau Amang sebutkan siapa yang ingin atau yang sudah memutuskan mengikut Kristus, maka sebutkan namamu di rumah, teriak kencang-kencang. Misalnya namamu kayak Amang, nama Amang Esron Tampu Bolon, nanti sebutkan begitu ya. Sekali lagi Amang tanya, siapa dari antara adik-adik yang sudah memutuskan untuk mengikut Kristus? Ya, bagus. Mudah-mudahan adik-adik sudah menjawabnya dan suaranya kencang, keras. Semua yang ada di rumah ikut mendengarnya. Kalau sudah berjanji memutuskan mengikut Kristus, tidak boleh ingkar, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Adik-adik, satu dari murid Yesus Kristus juga pernah berjanji, aku akan setia mengikut kau Yesus, kemanapun engkau pergi aku akan bersama-sama dengan engkau, katanya. Ada yang tahu siapa nama muridnya itu? Namanya adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah satu murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Simon Petrus ini adalah satu dari murid Yesus yang sering berkata-kata menjawab pertanyaan Yesus. Dia terus tinggal bersama dan berjalan bersama Yesus. Kemana Yesus pergi dalam pelayanannya, ke situ dia pergi. Dan dia juga yang pernah berjanji, Tuhan, aku akan selalu bersama dengan engkau apapun yang terjadi, katanya. Tetapi ingat adik-adik, khotbah kita minggu yang lalu, Yesus ditangkap, katanya Simon Petrus melarikan diri. Katanya setia, katanya mau mengikut Yesus, keputusannya bersama Yesus. Yesus ditangkap, si Simon Petrusnya lari bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Namun mungkin Simon Petrus ini merasa bersalah waktu itu di Taman Getsemani. Dia terus mengikuti perkembangannya kemana Yesus dibawa. Hingga pada teks kita pada saat ini, katanya Yesus sudah berada di depan rumah imam besar. Orang-orang berkeliling di halaman rumah itu. Mereka membuat api unggun di situ untuk mengadili Yesus. Kemudian Simon Petrus katanya ikut di sana, dia melihat-lihat dari jauh. Dia memantau apa yang sudah mereka perbuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai satu saat katanya ada seorang perempuan, dia bilang, ini murid Yesus ini, katanya. Datang Simon, enggak kenal aku Yesus itu. Si Simonnya takut. Dia berbohong, dia mengenal Yesus. Dia bilang, aku nggak kenal Yesus. Kemudian dia geser lagi ke arah yang lain. Sampai di situ ada juga orang lain. Dikenalnya si Simon Petrus, karena si Simon ini terus bersama dengan Yesus. Orang itu bilang, kau temannya Yesus juga kau kan? Kau sering sama-sama dengan Yesus kan? Katanya. Si Simon bilang, bukan, aku tidak. Bukan aku itu, katanya. Si Simon pun takut karena orang banyak di situ, nanti ikut dia ditangkap, pikirnya. Dia bergeser lagi ke tempat yang lain yang agak jauh. Di situ pun ternyata ada orang yang mengenalinya. Dia bilang, kau kan satu orang Galilea kau kan temannya Yesus juga kau, katanya. Kemudian si Simon karena saking takutnya dia bilang, aku nggak kenal dia, nggak tahu aku, nggak ngerti aku apa yang kau bilang, katanya sama teman-temannya itu, sama orang-orang yang bertanya itu. 3 kali si Simon Petrus, setelah yang ketiga kali itu dia mendengar ayam berkokok. Kemudian dari jauh Yesus melihat ke arah si Petrus. Si Petrus melihat Yesus dan si Petrus langsung ingat, Yesus pernah bilang, Simon, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ternyata adik-adik itu benar-benar terjadi. Simon Petrus mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Setelah itu ayam berkokok. Adik-adik, dari cerita Simon Petrus yang menyangkal Yesus ini, kita mau belajar pada minggu ini supaya kalau kita berjanji setia pengikut Kristus, harus terus setia menjadi pengikut Kristus. Tidak boleh ingkar, tidak boleh berbohong. Sekali kau mengatakan sebagai pengikut Kristus, sekali kau berkata saya inilah Kristen, maka selama-lamanya harus tetap menjadi Kristen. Adik-adik, pada minggu ini
kita diajak jangan seperti Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, yang menyangkal mengenal Yesus, yang menyangkal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka adik-adik, yang pertama, firman ini mau mengatakan, jangan malu menjadi Kristen. Jangan malu menjadi Kristen. Misalnya nih, kalian pergi jalan-jalan, makan di restoran. Karena kalian lihat di restoran itu ada orang banyak, kalian malu berdoa mau makan. Malu dia menunjukkan dia itu seorang Kristen. Ya udahlah, langsung makan. Firman Tuhan mau mengingatkanmu, jangan pernah malu menjadi Kristen. Yang kedua, jangan takut menjadi Kristen. Walau ada orang yang tidak suka dengan kita, orang yang tidak suka dengan nama Yesus, orang yang tidak suka dengan nama Kristen, firman Tuhan berkata, jangan takut menjadi seorang Kristen. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, jangan membohongi diri sebagai Kristen. Kau bilang, misalnya kau pergi, teman-temanmu semua tidak ada yang agama Kristen, karena kau mungkin malu dan takut, akhirnya kau berbohong. Aku nggak tahu, aku nggak kenal Yesus Kristus. Kau bilang, itu bertentangan dengan firman Tuhan pada minggu hari ini. Jadi kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau tinggal, baik rame-rame atau sendiri, jangan pernah malu menjadi Kristen. Jangan takut sebagai Kristen, dan jangan membohongi diri sebagai bukan Kristen. Lagu kita tadi bilang, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ayo semua kita bilang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini. Kami anak-anak-Mu Engkau ajar supaya menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa setia mengikut dan menyaksikan Engkau dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, hendaknya Engkau selalu kami saksikan dalam kehidupan kami. Maka tolong kami Tuhan supaya kami tidak malu menjadi Kristen, kami tidak takut sebagai seorang Kristen, dan kami tidak berbohong sebagai seorang Kristen, tapi kami berani menyatakan diri kami ini adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kami ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu supaya dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami, bagi orang tua kami, bagi abang dan kakak dan adik-adik kami. Berkati mereka semua ya Tuhan dengan kesehatan, umur panjang, jauhkan dari sakit penyakit. Berkati juga kepada mereka rezeki Tuhan atas segala pekerjaan mereka. Guru-guru kami di sekolah, di gereja, karena Engkau juga Tuhan yang menyertai mereka. Berikan kesehatan dan semangat untuk melakukan tugas-tugas pelayanan mereka. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Dengarkanlah yang kami sampaikan hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, setelah kita menunaikan khotbah dari Amang Pendeta, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Satu hal yang diingat ya adik-adik, persembahannya itu jangan diremuk-remukkan dan diberikan dengan tangan kanan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat pertama. Istimewa
Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan.